Saya beralih ke Prof. Hasanuddin, ITB. Alhamdulillah. Silakan Prof. Hasan. Ya, terima kasih. Suara saya kedengaran Bang Agus? Mantap, mantap. Lanjut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama nih terima kasih ya karena ini topik yang menurut saya sangat penting ya. Tadi Gus Wahid, kemudian Mas Marsudi ya, Pak Imam, kemudian juga Pak Siroji, Pak Andi ya. eh, Kemudian juga Pak Andri tadi ya, dan juga eh, Pak Sofyan Sauri ya. Kalau saya pribadi, mohon maaf ini karena background saya sains dan teknologi, saya memang pendekatannya agak rasional ini ya. Eh, jadi kalau saya pribadi eh, sekarang coba mengamati masalah akhlak ini ya. Karena banyak sekali hadis Rasul yang mengatakan bahwa akhlak ini kan sumber kebaikan ya. Kebaikan itu sumbernya dari bagusnya akhlak. Itu ada di hadis riwayat Muslim. Mungkin para kiai di sini ya bisa bisa mengkonfirmasi nanti ya. Dan kemalangan kehidupan juga sumbernya dari buruknya akhlak ya. Dan bahkan ada hadis Abu Daud yang menarik bagi saya bahwa seorang mukmin itu bisa mengejar derajat orang-orang yang suka sholat malam, suka melaksanakan ibadah puasa sunnah, itu dengan kebaikan akhlaknya ya. Makanya topik akhlak ini jadi menarik bagi saya ya. Kalau Rasul mengatakan bahwa akhlak yang baik itu penting sekali, berarti akhlak ini tentunya akan bisa mencakup semua pengertian ya yang kita saat ini adalah IQ ya, EQ, ESQ dan segala macam pasti semuanya itu subset bagian dari akhlak ya. Tapi pengertiannya ini sekarang akhlak yang dimaksud Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis-hadis beliau itu apa sebenarnya ya? Tadi saya pikir Pak Andi, Pak Sofyan Sauri dan semuanya sudah menjelaskan dari Gus Wahid bahwa kalau boleh saya selama ini coba simpulkan, landasan pertama takwa bagi akhlak bagi seorang muslim ya tentunya iman dan takwa ya kepada Allah ya. Karena saya pikir ini sumbernya ya. Tadi Pak Andi kan mengatakan harus ada ihsan ya. Mungkin iman, takwa, ilmu, ihsan ya. Saya pikir itu menjadi fondasi ya. Karena akhlak tanpa fondasi keimanan, ketakwaan, ihsan, amal ya, ilmu yang semuanya dalam domain mencari keridhaan Allah, saya pikir akhlak yang muncul jadi nggak optimal ya. Jadi kalau saya ngelihat landasannya itu, dan untuk mempelajari sesuatu itu kan harus ada contohnya ya, harus ada teladannya. Jadi kalau menurut saya memang teladannya itu ya harus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena Allah sudah mengatakan sendiri bahwa Rasulullah itu punya akhlak mulia. Jadi kalau Allah sudah mengatakan itu berarti kalau secara teknis ya, secara orang teknis itu jadi reference ya. Referensinya itu sudah disampaikan oleh Allah bahwa referensinya Rasulullah ya. Dan saya pikir itu udah cukup. Berarti kita harus mengacu kepada Rasulullah ya. Nah, selama ini memang umat Islam itu mengacu kepada Rasulullah dalam hal-hal yang sifatnya ibadah ya, sholat, haji dan segala macam kita mengacu kepada apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah. Dan ini saya pikir ya harus memang ya. Nah, yang jarang kita ikuti walau alam ya. Kalau pandangan saya adalah akhlak Rasulullah ya. Misalnya
Rasulullah itu penyayang, dermawan, sabar ya, tidak emosional, tidak pernah berkata-kata kotor ya, dan segala macam. Nah, itu jarang diikuti oleh umat Islam ya. Jadi nauzubillah min zalik, kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih kepada tata cara ibadah ritual ya. Tapi menurut saya kita harus go beyond rituality ya. Kita seperti kata Pak Andi tadi mungkin go to yang eh, lebih apa ya, yang lebih tidak nampak, intangible, yaitu akhlak, kemudian ihsan dan seterusnya ya. Dan kalau saya lihat memang Rasulullah itu punya fondasi yang kuat tentunya ya, sebagai Rasulullah, sebagai Rasul yang paling mulia. Keimanan, ketakwaan, ilmu, amal, ihsan beliau ya harus kita tiru ya. Itu nomor satu. Dan menurut saya fondasi ini kemudian mempengaruhi mindset ya. Mindset ini penting karena mindset itu sangat tergantung kepada keimanan, ketakwaan kita kepada Allah ya. Nah, mindset ini yang kemudian menurut saya akan mempengaruhi tidak hanya rasionalitas kita ya, tapi seperti kata Mas Marsudi tadi, hati nurani kita, perasaan kita, emosi kita, uh, perbuatan-perbuatan kita, dan seterusnya ya. Jadi menurut saya memang akhlak ini harus tidak boleh terlepas dari fondasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah ya. Karena kalau akhlak itu lepas, tidak ada jaring kontrolnya, tidak ada titik kontrolnya, maka nanti tidak ada keseragaman ya. Uh, jadi itu pandangan saya saja, sedikit menambahkan mungkin ya. Sekali lagi terima kasih untuk para senior ini yang sudah memberikan wawasan, wejangan, insight ya. Tapi bagi saya sekarang malah lebih konsentrasi menggali apa ya, sirah nabawiyah, tapi dalam aspek akhlak, kehidupan sehari-hari Rasul, baik dalam keluarga seperti kata Pak Sofyan Sauri, tapi juga sebagai pemimpin, sebagai sahabat dari para sahabat ya, sebagai leader, community leader. Nah, itu akhlak beliau bagaimana ya. Nah, menurut saya ini yang perlu kita terus sebarluaskan ya. Bahasanya mungkin ya bisa bahasa modern ya, ESQ, EQ dan segala macam. Tapi kalau menurut saya para psikolog Islam juga harus berani lah ya, berani menampilkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung, yang mulia, uh, dalam bahasa-bahasa yang modern ya, bahasa-bahasa yang masuk ke generasi milenial, generasi Z saat ini ya, karena merekalah yang akan meneruskan kehidupan ini nanti kan ya. Jadi menurut saya jangan sampai kita meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dalam ibadah ritual, tapi dalam hal-hal yang sifatnya akhlak, bahkan kita ya melupakan ya. Kita tetap korupsi, kita tetap rebut jabatan, kita tetap sikut menyikut ya di institusi kita ya, dan segala macam. Yang kalau kita trace ke sejarah kehidupan Rasulullah SAW, semuanya itu nggak ada ya. Bahkan tidak diajarkan dan tidak dicontohkan oleh Kanjeng Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu saja kira-kira Gus Wahid, sedikit Luar biasa. pandangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.